makan semuanya, hantam semuanya, yang penting kenyang, yang penting tenang. Hedonis. Di mana posisi Islam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang wasata, wasat. Dari kata wasat inilah wasit. Wasit penengah. Pertempuran dua kelompok sepak bola ada penengahnya namanya wasit. Umat Islam ini disebut dengan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dia tidak berpihak ke kanan, dia tidak berpihak ke kiri. La ifrat wala tafrid. Dia tidak menyiksa dirinya dengan tidak makan. Dan dia juga tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan memakan semua yang ada di atas muka bumi. Maka kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu berlebihan kadarnya, berlebihan dari yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tidak baik jangan dimakan. Kita akan membahas dua aspek yang tidak baik. Pertama, tidak baik fisiknya. Ini namanya tidak baik aini, bendanya. Yang kedua, tidak baik secara maknawi. Secara fisik dia baik, tapi dia tidak baik secara maknawi. Secara substansinya dia tidak baik. Yang pertama dulu kita bahas yang tidak baik secara fisik. Fisiknya memang tidak baik. Yang pertama adalah binatang zinabin, yang punya taring, wa mikhlabin, dan yang berkuku, bercakar, yang dipakai untuk memangsa. Kalau dia burung, burung elang, burung raja wali. Kalau dia binatang buas. Maka binatang buas ini tidak boleh dimakan dalam Islam. Kenapa? Karena berpengaruh pada sifat orang yang memakannya. Ternyata itu dibuktikan sekarang oleh para pakar ahli medis. Makanan berpengaruh terhadap orang yang memakannya. Karena dia menjadi darah daging, mempengaruhi jantung, mempengaruhi otak, mempengaruhi cara berpikir. Sifat binatang yang dimakan itu secara psikologis, secara zahir nampak, secara batin pun berpengaruh. Kalau memang haram, untuk apa diciptakan Allah? Kenapa Allah menciptakan binatang padahal dia haram untuk dimakan? Ini sama seperti guru membuat jawaban multiple choice A, B, C. Yang benar di situ kan cuma satu. Yang dua itu kan nggak benar. Lebih banyak yang tidak benar daripada yang benar. Kenapa guru menciptakan dua yang tidak benar? Ini sebagai ujian. Mana yang lulus ujian memilih satu di antara dua yang tidak benar. Begitu juga dengan binatang-binatang ini. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, babi. Kenapa diciptakan Allah babi kalau untuk diharamkan? Karena sebagai ujian. Sanggup tidak meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada seekor anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana salah seorang kamu, ada mangkok, ada ember, ada tempayan, ada tempat air, datang seekor anjing menjulurkan lidahnya, fa'ariquhu, maka tumpahkan semua yang ada di dalam ember, bejana, mangkok, gelas. Kemudian basuhlah dengan 7 kali. Salah satu dari 7 itu air bercampur tanah. Ambil tanah, ambil air, campur salah satunya dengan air tanah. Apakah siraman pertama atau pertengahan atau terakhir?
siram dengan air tanah, siram dengan air bersih 6 kali. Air suci mensucikan, air mutlak. Ini cara bersuci dari kotoran anjing dan babi.